Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi guys dengan kita. Kali ini kita akan membahas tentang meditasi, melanjutkan yang kemarin. Oke. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, ini ada teman saya yang juga ingin tahu tentang meditasi. Namanya Kang Slamet. Dan saya akan bertanya lagi kepada Kang Rizky. Bagaimana sih cara pemula untuk melakukan meditasi? Caranya pemula untuk meditasi. Sebelum membahas meditasi, saya mau bertanya dulu tentang tujuan dari bermeditasi itu sendiri. Kebanyakan seseorang itu bertanya cara sebelum benar-benar tahu apa tujuannya. Kalau menurut saya, sebelum kita membahas tentang cara, kita itu harus tahu dulu apa tujuan kita untuk melakukan meditasi itu sendiri. Nah, setiap orang itu kebanyakan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada berlatih meditasi untuk menenangkan pikiran, untuk agar dapat mencapai satu kebahagiaan tertentu. Ada juga yang bermeditasi itu untuk mengolah dunia ilmu kebatinan. Nah, itu kan sangat banyak sekali tujuannya, tergantung kembali kepada individu itu sendiri. Lah, untuk pemula seperti umum. Umum itu sendiri, masalahnya begini. Dalam dunia meditasi itu harus tahu dulu tujuan setiap masing-masing individu. Untuk Anda sendiri, tujuannya sendiri itu untuk apa gitu. Jadi setiap tujuan itu akan menentukan cara yang berbeda-beda pula. Kalau untuk Mas Ibin sendiri, tujuannya awal ingin berlatih meditasi itu untuk apa? Kalau saya menenangkan diri. Soal kebanyakan dalam kerjaan mungkin emosi, dalam kerjaan ada kerjaan emosi, dalam bidang cinta juga emosi karena curhat gitu. Nggak apa-apa. Nah, itu ya ketenangan diri lah, Intinya menenangkan diri. Nah, kalau Mas Slamet sendiri, kenapa kok ingin tahu tentang meditasi? Kok penasaran Kenapa penasaran ingin tahu itu kenapa? Ada apa? Karena nggak tahu. Nah, kenapa kok ingin tahu? Apa hanya sekedar ingin tahu doang? Apa betul-betul tidak hanya ingin tahu, tapi juga ingin merasakan? Apa tujuan motivasi awalnya itu? Kenapa kok ingin tahu? Apa hanya sekedar ingin tahu? Tapi untuk ingin berlatih itu belum. Nggak apa-apa sih. Ya, kembali lagi, kalau tujuannya kita ini sudah jelas mau apa, baru kita tentukan caranya. Contoh kalau saya untuk menenangkan diri, bagaimana caranya? Sebenarnya begini ya, dalam dunia meditasi itu ada pepatah mengatakan, ketika awalnya kita berangkat dari masalah, maka yang kita dapatkan juga masalah. Paham nggak bahasanya? Paham. Dalam arti ketika kita ingin melakukan sesuatu, berawal dari menghindari sesuatu, yang akan kita dapatkan ya sesuatu yang lain. Ketika kita ingin bermeditasi, tapi sebab awalnya itu kita ingin tenang, berarti kan secara tidak langsung keadaan kita kan nggak tenang. Iya. Lah, cobalah belajar
mengkoreksi tujuan dulu, niat dulu yang kita rubah. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan meditasi itu yang akan timbul justru akan menyebabkan masalah-masalah yang baru, karena itu tadi awalnya itu kita sudah membawa masalah dalam bermeditasi. Jadi ada beberapa langkah atau tingkatan. Yang pertama, sebelum kita bermeditasi, kita itu harus mengosongkan diri dari masalah-masalah. Masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah lain-lain dan lain-lain. Itu sebenarnya harus kita kosongkan dulu. Karena segala sesuatu ketika kita masih membawa sesuatu yang lain, maka hasilnya juga akan sama. Nah, untuk tahap awal itu kita harus membuat diri kita itu relax dulu, enjoy dulu, kosongkan dulu pikiran kita, kosongkan dulu hal-hal yang membuat kita ini menjadi nggak enjoy, nggak senang gitu. Dalam bermeditasi kita itu benar-benar harus fresh. Tujuan boleh ingin menenangkan diri, ingin apa, nggak apa-apa, itu satu tujuan. Tapi seyogianya masalah itu disingkirkan dulu gitu loh. Paham nggak maksudku? Ketika belum apa-apa langsung kita meditasi, ingin menenangkan pikiran, itu pasti akan yang akan timbul hanyalah ilusi-ilusi semua. Jadi meditasi itu nggak langsung ujuk-ujuk melakukan meditasi, enggak, ada tahap-tahapannya. Tahapan yang pertama, kita itu harus relax, enjoy. Tahu enjoy ya? Santuy. Harus mencairkan suasana dulu, relax, santuy, enjoy. Selagi pikiran kita masih belum bisa enjoy, tenang, ya jangan kita lakukan. Relax dulu aja. Santuy. Kosongkan dulu pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang menyenangkan. Setelah kita enjoy, kita santuy, barulah kita masuk ke ranah meditasi. Dan itu pun enggak langsung meditasi, enggak. Tahapan yang kedua, setelah kita sudah enjoy, sudah relax, pikiran kita sudah mulai turun dari ketegangan menjadi santai, itu baru kita mulai melakukan tahap yang kedua, yaitu membuat suasana badan ini menjadi fresh. Kalau di dalam Islam ya biasanya disuruh berwudu. Berarti sebelum meditasi berwudu dulu. Berwudu itu kalau tatanan Islam. Kalau tatanan agama lain atau aliran kepercayaan lain aku nggak tahu. Tapi kalau dalam Islam yang pernah saya lakukan yaitu ya berwudu dulu. Di sisi lain kita ini melemaskan otot-otot agar fresh, pikiran kita sudah tenang, berwudu. Yang ketiga, itu tempatnya itu harus betul-betul sesuai. Nggak boleh asal. Tempatnya nggak boleh tempat yang di situ ramai atau banyak gangguan-gangguan, suara-suara. Itu jangan. Kita itu harus betul-betul menyediakan tempat yang senyaman mungkin untuk diri kita. Suasananya juga mendukung, hening. Ini kan tahap latihan. Tahap latihannya seperti itu. Jadi harus tempat itu juga berpengaruh. Ini enggak sekedar langsung itu enggak. Nah, pengalaman Anda sendiri itu bagaimana? Kalau saya sih setelah melakukan meditasi, badan ini serasa seperti enteng. Badan ini enteng. Enteng. Setelah meditasi enteng, badan ini enteng. Melakukan aktivitas apapun. Enteng itu bahasa apa ya? Enteng
Enteng itu bahasa Bahasa ringan, Indonesia ringan. Badan ini terasa ringan. Badan ini terasa ringan. Badan ini terasa ringan. Melakukan aktivitas pun mudah, ringan. Itu yang pengalamanku saat bermeditasi terus sudah meditasi, itu pengalamanku. Ya, sebenarnya meditasi itu sendiri lebih condong kepada pemberdayaan pikiran. Sebenarnya kan yang paling rumit dalam hidup ini kan pikiran. Makanya kita butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran, untuk betul-betul memahami pikiran kita. Pikiran ini unik sekali. Pikiran ini bisa memanipulasi diri kita untuk menjadi sesuatu hal yang lain, bukan diri kita. Jadi pikiran ini sesuatu yang sangat unik. Makanya dalam bermeditasi itu yang harus betul-betul kita pahami ya pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang selalu mengajak, yang selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ini yang harus kita pahami. Yo harus sedikit demi sedikit sih, nggak bisa langsung. Untuk tahap latihan memang harus seperti itu, tempat harus dipahami betul-betul. Dan sebenarnya tujuan esensi dari meditasi itu kalau menenangkan pikiran, mencari kebahagiaan sejati, apalagi menghilangkan masalah-masalah kehidupan, itu saya kira itu bukan tujuan ya. Itu hanya sebuah itu hanya sebuah buah. Tujuannya sebenarnya mengenal diri. Tujuan meditasi yang paling awal itu memahami diri, mengenal diri. Karena kebahagiaan, ketenangan dan hilangnya semua masalah itu ya semuanya berawal dari diri. Contohnya kenapa kita bisa nggak tenang, kenapa kita bisa nggak bahagia, kenapa kita bisa memiliki masalah yang begitu banyak, kan itu timbul dari diri juga. Dan itu pun setiap ketenangan, kebahagiaan dan masalah setiap manusia kan berbeda-beda, padahal komponennya sama. Setiap manusia memiliki pikiran, tapi kenapa masalahnya berbeda-beda, kebahagiaannya juga berbeda-beda. Oke guys, sekian ya, lanjut nanti lagi guys. Lanjut part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.